Ya, kita pindah tempat ya, karena di luar sedang hujan. Tadi sempat mati lampu juga. Selanjutnya ada tombak apa lagi, Ustaz? Tahun berikutnya ini salah satu yang paling istimewa buat saya ya. Banyak cerita dari tombak ini, dari saya mendapatkannya. Ada kesamaan dengan ya yang dimiliki oleh salah satu ustadz penggiat tosan haji. Beliau mengkoleksi tosan haji yang luar biasa banyak itu ya, dan sangat-sangat menarik ya. Ustadz kita, Ustadz Salim Afilah, Masya Allah, Barakallahu Fikum. Itu juga ada cerita yang kesananya gitu ya. Jadi memang menarik mendapatkan tombak ini, dan bagaimana cerita-cerita baliknya ya, itu saya simpan buat konsumsi saya pribadi dan teman-teman diskusi di sini ya. Jadi memang tidak saya share ke umum ya. Kecuali memang yang datang ke saya mungkin nanya, yang nggak saya kasih tahu. Tapi kalau untuk konsumsi luas nggak dikasih? Enggak, itu rahasia memang ya. Ini saya kasih sandangan lawas juga ya, wali kukun dengan ini ukiran tatahan atau apa saya nggak tahu, ini kuningan juga lawas ya, dapat dari Mbak Satu Maranggi yang terkenal di Jogja. Terima kasih Pak ya, sudah dikasih landaian yang sangat bagus. Dibuatkan tudungnya juga kalau nggak salah ini dari kayu wali kukun juga mungkin ya, atau kayu apa ini, ada ngindennya sedikit, tapi sangat cakep sekali ya, untuk menambah kelayakan lah dari sebuah tosan haji. Maka kita berikan sandangan yang bagus. Kita buka ya, Bismillahirrahmanirrahim. Apa sih tombaknya itu? Wah, luar biasa ya. Tombaknya kecil tapi sangat menarik gitu. Ini namanya dapur Korowelang Lu 11 sama salah ya. Kita hitung coba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Benar sekali ya. Dan ini salah satu dapur Korowelang yang memang jarang ya lo 11. Biasanya dia lo 13 ya. Dan kalau menurut saya ini kecil ya, imut ya. Makanya saya bilang ini adalah tombak pusaka. Tombak pusaka yang memang tidak dimiliki oleh orang biasa. Dan sangat-sangat jarang ditemuinya. Ini estimasi era Sultan Agung, seperti tema di awal tadi ya, dengan segala keindahannya era Sultan Agung itu salah satu puncak tosan haji yang luar biasa ya. Era kemasannya ya. Ya, era kemasan. Dengan pamornya pendaringan kebak ya. Pendaringan kebak kita sudah bahas kemarin ya, filosofinya itu ya. Pendaringan kebak artinya lumbung padi yang penuh gitu kan, berharap keberkahan, kebaikan dan kemakmuran ya bagi si pemilik tosan haji tersebut ya. Juga saya berharap seperti itu, tapi bukan berarti kita itu bermalas-malasan ya. Kita harus memenuhi kebutuhan kita sebagai manusia. Seperti itu. Ya, tombak Korowelang era Sultan Agung, dengan saya terlihat ada hiasan ornamen yang luar biasa yang disebut dengan kinatah atau tinatah. Dan ini kinatah ini terbuat dari emas ya, emas murni. Kemarin saya cek ke toko emas dan diperkirakan itu 23 plus mendekati 24 yang 24 Murni berarti ya. murni ya, dengan detail yang sangat rumit mungkin ya. Kalau saya ngeliat kinata yang sekarang mungkin tidak sedetail ini. Itu nama kinatanya apa? Saya nggak begitu paham. Apakah ini lunglungan melati atau krokot itu ya. Tapi yang jelas saya menikmati keindahannya. Bahkan kalau buka tombak ini saya tuh susah untuk berkata-kata. Apa yang harus saya sampaikan gitu ya. Karena antara saya menikmati sendiri dengan menyampaikan untuk orang halayak ramai gitu. Untuk teman-teman ya. Kalau ini ya udah lihat aja gitu. Betul seperti itu sampai ya, gitu ya. Karena ketika saya buka ini, yang pertama adalah takjubkan. Nah, ya, saya takjub bagaimana sang ibu membuat sebuah pusaka yang tentunya ini tidak dimiliki orang-orang biasa. Seperti tadi kita bahas di awal itu, tombak ronpring dengan kinatah yang ada di metuknya. Nah, sekarang ini kinatahnya bukan hanya di metuknya, tapi sampai ke wilahnya. Korowelang ini juga mengambil dari bentuk hewannya. Kalau tadi flora, sekarang fauna. Ular welang ya, di Indonesia itu ada ular welang, bentuknya mungkin ya mengikuti seperti itu. Daluknya dari pangkal kecil membulat ke bawahnya pipi, tapi lebar ke ujung mengecil lagi. Seperti itu ya. Itu bentuk ular mungkin. Kalau filosofinya apa? Mungkin teman-teman lebih paham ya tentang filosofi Korowelang itu.
Ya, ada yang menyebutkan sebagai kewibawaan, ada yang menyebutkan bahwa sini adalah tombak perdamaian gitu. Karena emang kalau pegang tombak ini ya, kalau saya mungkin ya tidak pengaruh terhadap kewibawaan saya gitu, siapa saya gitu. Tapi yang jelas tombak ini adalah tombak istimewa. Terlipat dari semua cerita dan sebagainya, ini adalah tombak yang sangat istimewa. Saya kasih nama tombak ini dengan nama Kiai Sambrang. Kenapa Kiai Sambrang? Karena tombak ini tadi kalau saya bilang ada tombak Jawa, saya dapatnya di Jawa Barat ya, Bandung tempatnya. Kalau ini saya dapatnya di Pulau Sumatera. Justru dari Sumatera ya? Sumatera. Jadi kenapa saya Sambrang? Ini udah nyebrang laut. Nyebrang laut dari Pulau Jawa ke Sumatera, dan alhamdulillah kembali lagi ke Pulau Jawa. Luar biasa. Saya tidak bisa banyak cerita tentang Kiai Sambrang ini. Cukuplah dia yang menceritakan dirinya sendiri dengan penampilannya. Benar. Ya, jadi para pemirsa sahabat pengaruh ruang yang ya cukuplah menilai sendiri siapa dia itu ya. Tapi boleh dong saya berbagi sedikit bagaimana cerita Ustadz Miftah mendapatkan tombak ini? Ya, jadi saya ceritakan kan nih? Ceritakan dong. Ya, intinya saja ya, karena memang ada banyak yang mungkin ini bersangkutan dengan orang lain yang penghargaan terhadap tombak mungkin kurang ya gitu. Jadi saya melihat tombak ini sangat menarik, akhirnya saya tanyakan ke pemiliknya, beliau ridho tombaknya dimahari oleh saya dengan perjanjian akad mahar sekian. Saya lebihkan karena saya senang sekali dengan tombak ini, bahkan istri itu kan mendukung ya gitu, istri saya mendukung dan anak-anak juga sangat suka dengan tombak ini. Tombaknya pendek ya, sejengkal lebih dikit. Ini salah satu menunjukkan bahwasanya ini adalah tombak yang dipusakakan. Pusakakan biasanya dibuat dengan skin ya. Skin itu sarung pendek seperti ini. Itu bisa dibawa kemana-mana. Makanya ini saya berikan landaian yang pendek juga ya, biar ketika dipatahkan itu bisa sejajar dengan saya duduk. Jadi sangat menarik. Dan sudah ada yang berminat untuk memaharinya ya Ustadz ya? Banyak sebenarnya. Banyak ya? Banyak. Teman saya itu masih berat hati ya untuk melepaskannya. Dan ya mohon izin ya, saya pingin bisa menyimpan tombak ini lebih lama lagi gitu. Jadi pada kawan-kawan yang memang sudah japrik saya pingin memahari itu, ya lah saya respon dengan baik. Saya sangat menghargai itu kan, sangat menghargai. Tapi saya masih ingin bersama dengan tombak ini lebih lama. Di wallah alam nanti sampai kapannya saya nggak tahu.